Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tool serta deskripsinya. Sebelumnya, nama saya Tommy Figure dengan NPM 2201100025, Prodi Pendidikan Informatika, sesi 22A. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang Move Tool. Move Tool ini memiliki fungsi untuk memindahkan objek berupa gambar atau teks. Pada penggunaannya, kamu tinggal mengarahkan kursor ke objek yang ingin dipindahkan. Seperti gambar di bawah, teman-teman bisa lihat. Nah, yang kedua, Mercury Tool. Pada dasarnya, Mercury Tool ini memiliki fungsi untuk menyeleksi objek yang ada pada kanvas. Setelah melakukan seleksi, kamu dapat melakukan beberapa tindakan pada bagian yang telah diseleksi tersebut, mulai dari menghapus atau delete, atau memotong, mengganti warna, dan juga menambahkan efek lainnya. Nah, contohnya ada di bawah. Nah, selain itu, Mercury Tool ini juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu Rectangular Mercury Tool untuk menyeleksi dengan bentuk persegi 4. Yang kedua, Elliptical Mercury Tool untuk yang pengertiannya untuk menyeleksi dengan bentuk lingkaran. Yang ketiga, Single Row Mercury Tool untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil atau 1 pixel. Nah, Single Column Mercury Tool ini untuk membuat seleksi berbentuk vertikal dengan ukuran yang lebih kecil atau disebut dengan 1 pixel. Nah, penjelasan yang ketiga itu Lasso Tool. Lasso Tool ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan Mercury Tool. Namun, kamu bebas untuk menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk, sehingga kamu perlu untuk menggerakkan mouse kamu untuk membentuk seleksi yang diinginkan. Selain itu, Lasso Tool ini juga memiliki jenis lainnya sebagai berikut. Yang pertama, Polygonal Lasso Tool. Nah, artinya berfungsi membuat seleksi berdasarkan sudut garis. Yang kedua, Magnetic Lasso Tool yang menyeleksi secara otomatis berdasarkan sesuai bentuk objek. Nah, contoh atau gambar bisa dilihat di bawah. Nah, contoh di atas ini merupakan salah satu cara penggunaan Lasso Tool. Pada gambar tersebut, kamu dapat menyeleksi bagian dari stroberi dengan bebas. Kemudian mengganti tool dengan Move Tool untuk memisahkan bagian yang telah diseleksi dari stroberi tersebut. Nah, penjelasan yang keempat itu Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool. Selanjutnya yaitu tool yang sangat berguna dan kemungkinan akan sering kamu gunakan dalam membuat desain grafis. Quick Selection Tool ini berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Sedangkan Magic Wand Tool berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Nah, gambarnya sudah tertera di bawah. Nah, pengertian penggunaan tool ini hampir sama dengan Lasso Tool. Namun yang membedakan adalah bentuk dan penerapannya. Contoh di atas memperlihatkan hasil seleksi yang menyerupai bentuk stroberi. Ada beberapa tindakan yang dilakukan pada contoh tersebut, seperti menghapus atau delete dan mengganti warna pada sebagian stroberi. Selain itu, pada stroberi yang bawah telah dipindahkan posisinya menggunakan Move Tool. Nah, selanjutnya kelima, Crop Tool dan Slice Tool. Nah, bagi kamu yang suka mengolah foto, pasti sudah tidak asing dengan tool ini. Crop Tool ini berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang, yang ukurannya dapat diatur, sedangkan untuk perspektif Crop Tool digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak statis, sehingga kamu bisa menyesuaikan ukuran potongan dengan objek.
Nah, selain crop pada tool ini juga ada slice tool yang berfungsi untuk membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Sedangkan slice select tool ini digunakan untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Bagian yang telah diseleksi tersebut biasanya akan diekstrak menjadi potongan-potongan gambar dari objek tersebut. Nah, kita bisa melihat gambar di bawah dari select tool ini. Contoh di atas merupakan penggunaan dari crop tool. Ini biasanya akan memotong secara persegi pada objek yang ada pada kanva, namun kamu dapat mengatur ukuran perseginya seperti 3x4, 5x6, dan bisa juga ukurannya bebas. Nah, selanjutnya eyedropper tool. Sederhananya, eyedropper tool ini berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkan pada box warna, sehingga warna yang telah diambil menjadi warna utama pada penggunaan tool lainnya, seperti brush tool dan shape tool. Eyedropper tool ini juga memiliki jenis lainnya seperti 3D material eyedropper tool yang digunakan untuk objek 3 dimensi. Kemudian ada color sampler tool untuk mengambil warna dengan info RGB dan CMYK. Selain itu, pada eyedropper tool juga terdapat tool lainnya, yaitu ruler tool untuk berfungsi untuk mengukur jarak dan lokasi dari objek pada kanvas. Nah, node tool ini untuk membentuk catatan pada objek yang dipilih. Cone tool untuk memberi penomoran pada objek. Sini sudah tertera gambar dari tiga dimensi eyedropper tool ini. Selanjutnya, brush tool adalah yang dapat kamu gunakan untuk menggambar atau melukis objek, yaitu brush tool. Nah, pada dasarnya brush tool ini dapat kamu gunakan untuk memberi warna pada objek. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana cara untuk memberikan gambar pada objek tersebut. Di situ gambarnya sudah tertera. Nah, tersedianya berbagai bentuk kuas pada brush tool dapat membuat karya grafismu menjadi lebih unik dan menarik. Misalnya, bisa kamu lihat pada tampilan gambar Photoshop di atas. Setelah kamu pilih brush tool, nantinya pada bagian menu, bar atau atas halaman Photoshop akan muncul berbagai bentuk kuas yang dapat kamu pilih. Selain itu, pada brush tool juga memiliki jenis tool lainnya seperti pencil tool yang berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk goresan pensil, atau dapat kamu gunakan untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas kamu. Dan yang terakhir yaitu mixer brush tool yang digunakan untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas. Nah, next, spot healing brush tool. Nah, tool yang satu ini biasanya digunakan dalam proses pengolahan foto seperti menghilangkan jerawat. Tetapi kegunaan tool ini bukan itu saja. Pada dasarnya, spot healing brush tool ini berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Nah, sini sudah jelas pengertian dari spot healing brush tool ini. Nah, selanjutnya eraser tool. Tool selanjutnya ini adalah eraser tool yang memiliki fungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Selain menghapus objek, eraser tool ini juga memiliki jenis lain seperti background eraser yang berfungsi menghapus background atau latar pada gambar. Kemudian ada juga magic eraser tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama.